Dora, Doreen, Dorfan, Dorfo. Halo, jumpa lagi dengan saya Nadadis Arizona. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang flowchart atau diagram alir. Nah, kita akan bahas secara tuntas pada video kali ini. Silakan simak baik-baik ya. Kita langsung aja. Nah, di dalam membuat diagram alur atau flowchart itu ada beberapa simbol yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada seperti ini, namanya proses atau processing. Satu atau beberapa himpunan penugasan yang akan dilaksanakan secara berurutan. Nah, seperti ini ya, modelnya kayak kelayang ya. Itu namanya input atau output. Jadi data yang akan dibaca dan dimasukkan ke dalam memori komputer dari suatu alat input. Nanti semuanya ini saya akan berikan contohnya ya, biar kalian lebih paham lagi. Nah, ini dinamakan terminal, berfungsi sebagai awal atau start dan juga sebagai akhir atau end dari suatu proses alur. Nanti juga ada contohnya. Nah, ini yang sering saya tanya ketika kalian nanti sidang tugas akhir nanti semester 6 ya. Itu saya sering menanyakan decision ini pada bab 3 di tugas akhir kalian. Nah, kalian harus tahu dari sekarang maksudnya apa. Nanti akan dibahas juga. Nah, model ini namanya subruntine, digunakan untuk menjalankan proses satu bagian atau subprogram atau prosedur. Nanti juga akan kita bahas. Ini dinamakan preparation ya. Digunakan untuk pemberian harga awal. Jadi semuanya ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Lanjut, konektor disimbolkan seperti ini. On-pack konektor, ada flow line menunjukkan bagian arah instruksinya. Ini biasanya dilihat dari arah panahnya. Nanti kalau arah panahnya ke atas berarti dia mengarah ke objek yang di atasnya, kalau ke bawah di bawah. Nah, kalau alurnya berbalik berarti berbalik juga. Dilihatnya dari ujungnya ya, ujung panah ini di sini. Itu menunjukkan arahnya kemana. Oke. Diagram alir program komputer. Pada dasarnya suatu program komputer umumnya terdiri dari atau atas pembacaan, pemasukan data ke dalam komputer, melakukan komputasi, mengeluarkan atau mencetak tampilan. Nah, jadi mencetak tampilan dari hasil komputasi tadi ya. Nah, contohnya begini nih. Yang pertama pembacaan atau pemasukan data. Nah, kita lihat kalau dilihat dari contoh program ini kan di sini. Nah, ini yang saya suruh tugas kemarin ya, menghitung ya, menampilkan name, nama tuh gampang sih, tinggal kalian buat print nanti name-nya apa, nama dan sebagainya. Nah, kita lihat dari sini pembacaan atau pemasukan data ke dalam komputer. Oke. Poin ini berarti kita memasukkan nilai ke dalam komputer. Nanti ada penjelasannya, saya jelasin. Ini saya berikan penjelasan singkat dulu, nanti detailnya saya akan berikan di setelah ini ya. Memberikan masukan, terus apalagi nih, melakukan komputasi atau perhitungan ya, ini dia menghitung. Ini contohnya adalah menghitung luas segitiga. Jadi masukkan nilainya yang mau dihitung, rumusnya yang poin kedua ini ya, melakukan komputasi. Setelah itu kita print hasilnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, makanya memang secara struktur memang dimasukkan dari memasukkan dulu datanya, setelah itu diproses, barulah dia keluarkan hasil dari proses tersebut. Oke, nah rata-rata dalam perancangan sebuah program seperti itu. Jadi ada input, proses, output. Nah, oke. Nah, flowchart terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada sequence atau struktur sederhana. Nanti ini juga ada contohnya. Kita lihat next. Nah, ini dia. Jadi tadi ya, ini simbol seperti ini dinamakan untuk memulai dan nah ini ya. Terminal berfungsi sebagai awal dan sebagai akhir. Jadi di sini nanti ada start, ada stop. Oke. Mulai program. Nah, masukkan alas. Berarti kalau gambarnya layang-layang yang miring begini itu namanya adalah input atau output data. Jadi kita masukkan sebuah nilai yang seperti ini ya. Nah, contoh program ini ya, kita masukkan nilai A, nilai T. Nah, itu. Tapi ini beda ya. Ini namanya sudah dituangkan ke dalam bahasa pemrograman. Bukan masih kalian yang belajar di bab ini masih hanya membahas tentang membuat flowchart aja dulu, membuat flowchart, terus membuat pseudocode-nya, membuat algoritma. Nah, kalau saya kan langsung saya tuangkan nih, karena biar lebih enak saya menjelaskan ke kalian, makanya langsung dituangkan ke dalam sebuah program. Jadi bisa dites hasilnya bagaimana nanti. Oke,
Nah, ada masukin alas, masukin tinggi, baru rumusnya luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Ya sama nih, luas ya kan. Sama dengan, ya saya bolak balik ya sama juga lah, alas kali tinggi dikali dengan 0,5. Nah, 0,5 kan setengah dia. Bisa nggak dibagi 2? Ya bisa aja sini. Berarti nanti kalau misalnya alas kali 2 bagi 2. Kita lihat hasilnya. Kita coba dulu ya. Alasnya 12, tingginya 5. Nah, itu. Oke. 12 kali 5 kita coba manual ya. 12 kali 5 dibagi 2, 30. Ya sama ya. Sama aja. Oke, kita next dulu ya ke penjelasan ini. Nah, ingat ketika kita input output modelnya simbolnya seperti ini, input baru ini proses ya. Proses itu berarti rumus. Nah, ini bisa juga kan tadi simbol yang penjelasan di ini kan adalah selain dia bisa input juga dia bisa output nih. Tuh lihat. Berarti dia bisa menampilkan dan bisa menginput data di dalam sebuah program. Jadi kalian buat alurnya dulu. Ketika ini seperti gini loh. Ketika kita ingin merancang sebuah bangunan atau rumah, pastikan kita rancang dulu tuh mau dibuat apa dulu, pondasinya ukurannya berapa, setelah pondasi naik ke bagian struktur yang lain, baru terakhir atap. Nah, itu finishing cat. Nah, misal seperti itu. Nah, urutannya seperti itulah kalau misalnya kita lihat di dalam di luar dari program ya. Contohnya sama nih, kita mulai masukin alas, masukkan tinggi, luas alas, cetak luas, baru stop. Berarti stop, sudah selesai menampilkan nilai dari input yang kita berikan ke dalam sebuah program. Kita lihat ya, ini saya contohin langsung, saya jelasin langsung ke dalam program. Nah, ini print program Python menggunakan luas segitiga. Mungkin saya menjelaskan bagian ini aja ya nanti. Program sederhana yang kita buat bersifat sekuensial atau runutan. Artinya kalau di dalam program apapun, baik bahasa programan Java, yang C++, itu tetap bacanya dari atas dulu, atas ya kan, baru ke bawah, itu loh alur programnya itu membaca begitu sampai di sini. Nah, itu enggak dari sini ke atas, enggak. Jadi bacanya dari atas, program itu mengeksekusinya dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, inputnya ya, fungsi input ini adalah metode ini berfungsi menginput data dari layar konsol saat program dijalankan. Jadi kita kayak memberikan nilai itu loh ke dalam sebuah program. Nilai yang dimasukkan akan dikonversi tipe data float. Kenapa float? Karena kalau float itu bisa koma, 20,32. 30,1. Kalau integer dia hanya genap aja, nggak ada sistem 0, 0 di belakang angka koma gitu ya. Jadi dia 30, 20 gitu ya. Kalau kita pakai float kita bisa mendapatkan nilainya pecahan. Jadi 32,3 ya, angka koma gitu masih kita peroleh. Dan itu perlu kalau misalnya kalian programnya menyangkut masalah uang ya kan, menghitung yang lebih detail, karena ukuran koma itu kan mempengaruhi juga. Oke. Nah, tugas kalian kemarin harusnya diberi penjelasan begini ya. Kenapa sih? Nah, diberikan komentar di atasnya penjelasan di setiap baris programnya. Terus untuk ini ya rumus ya, untuk mendapatkan luas segitiga ruasnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya, bisa begini, bisa 0,5. Setengah kan juga dibagi 2 kan sama juga. Oke. Pada baris terakhir program mencetak kalimat luas segitiga. Nah, ini print sama juga fungsinya untuk menampilkan hasil atau nah nih dia. Dengan menampilkan hasil perhitungan sesuai rumus definisi di atas, perhatikan pada sintak persen 0,2f. Nah, ini berfungsi mengambil 2 angka pecahan saja. Jadi dia walaupun kita menggunakan float, nanti hasilnya beda ya. Kalau yang ini itu kita bisa mengambil 2 angka di belakang koma. Kan biasanya tuh ada tuh 30,01387 misalnya. Kita coba ya, kita cari ya. Kita coba koma ya. Nah, kita coba dengan angka yang berbeda ya. Misalnya 17, bisa nggak ya, 3,5 dikali dengan 12,1. Nah, gitu loh. Jadi kalau menggunakan fungsi ini, jadi dia nilainya nanti langsung digenapkan 88. Itu nggak ngambil yang begini ya. Nah, itu maksud saya seperti itu. Oke. Kalian boleh deh coba ini ya. Nanti kan ini kan bisa kalian pause videonya, kalian ngetik nih buat ini coba-coba di dalam aplikasi PyCharm ya.
kalian belajar karena pertemuan ini belum ngoding sebenarnya, tapi kalian boleh coba untuk nanti tugas di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung ruas segitiga. Mekanisme di dalam program kita benar kan, ternyata dituangkan ke dalam program. Nah, benar caranya bersama, masukkan nilai, proses, baru print out. Next. Nah, struktur branching digunakan program menggunakan pemilihan atau kondisi tertentu. Jadi gini, nah dilihat di sini ya, kalian lihat di sini ada namanya tuh apa tadi saya bilang decision. Nah, proses di sini ada proses. Ketika proses terjadi, dia ada pilihan. Hasil iya berarti dia lakukan eksekusi di sini, kalau tidak berarti dia eksekusi di sini. Nah, begitu. Nanti kita cobain dengan program ya. Kita contoh. Next dulu. Nah, ini kalau pseudocode berarti untuk menentukan bilangan genap dan ganjil, pseudocode-nya atau bahasa semu lah ya, bahasa dalam bahasa yang mudah dipahami secara kalimat. Pertama, masukkan sebuah bilangan. Yang kedua, tahapannya bagi bilangan tersebut dengan 2. Ya kan, kalau mencari nilai genap kan kita cari nilai 2. Kalau sisanya 0 maka bilangannya genap. Jika pembagian 1 berarti dianggap ganjil. Nah, itu namanya pseudocode. Oke. Nah, ini kalau algoritmanya. Jadi beda ya. Ini pseudocode-nya, ini algoritmanya. Algoritma itu nah seperti ini juga bisa, hanya seperti tahapan juga ya. Namanya alur dalam aritmatika ya, algoritma. Berarti membaca bilangan, jika bilangan modulus 2 sama dengan 0 dianggap genap, jika tidak maka dia ganjil. Nah, kita coba ke program, saya udah buat bilangan ganjil genap. Nah, ini dia ya. Sama, kita pertama pasti menentukan untuk input bilangan tersebut ya kan. Setelah itu menggunakan nih ada penjelasannya ya. Kita bahas dulu. Oke. Input fungsi ini memungkinkan suatu masukan nilai dari terminal konsol saat program dijalankan. Namun perlu diperhatikan, Python secara default menganggap semua nilai bertipe string. Jadi input ini dianggap tipenya string di dalam Python. Nanti apa itu tipe string kalian bisa cari di Google, tipe-tipe data dalam Python. Oleh sebab itu kita perlu mengkonversi nilai ke numerik. Jadi untuk mengkonversi menjadi sebuah bilangan angka itu berarti butuh integer ini. Jadi dia bisa dijumlahkan. Kalau sebuah string kan nggak bisa jumlahkan. A tambah A nggak bisa begitu dia. Kalau yang bisa dijumlahkan tuh 1 tambah 1 2. Nah, itu. Nah, baru percabangan if dengan kondisi bilangan persentase 2 atau modulus 2 sama dengan 0. Kondisi ini artinya jika ada bilangan yang dimasukkan oleh pengguna dilakukan operasi modulus 2 menghasilkan nilai 0. Ya, saya bilang tadi jika dia nilai pembaginya 0, tidak ada koma, dianggap itu bilangan genap. Tapi kalau masih ada 0 di belakang koma berarti dia dianggap ganjil. Kita coba sekarang. Ini kalian bisa lihat ya di video ini, kalian pause aja, lihat dan coba dikerjakan. Kita coba running programnya. Masukin bilangan berapa? Misalnya 17. Nah, merupakan bilangan ganjil iya karena kan 17 memang ganjil. Coba kita lagi masukkan angka genap 20. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi jika dia dianggap benar, dia menampilkan bilangan yang genap. Jika dia pembaginya tidak sama dengan 0, maka dia menghasilkan bilangan ganjil. Nah, begitu. Boleh kalian coba ya nanti. Ini di dalam program kalian, karena biar kalian terbiasa nanti. Ini juga saya udah kasih penjelasan, biar bisa kalian baca-baca lagi ya nih. Tinggal di pause aja, baca gitu ya. Oke, next, genap. Nah, ini dia yang tadi saya bilang. Mulai sama ya, ini start, ini selesai. Masukkan bilangan bulatnya berapa ya, kayak tadi ya, kayak di program saya ini ya. Nah, bilangannya berapa? Misalnya 20 ya, 20 kalau dia 20 sisa nggak sama dengan 0. Kalau sisa dia dianggap genap karena 20. Karena 20 itu ini ya, 20 habis jadi dianggap bilangan genap, menampilkan ini kan output juga nih, menampilkan bilangan genap. Kalau dia 7 berarti dia sama dengan 0 nggak habisnya. Kalau nggak habis berarti tidak kan? Iya atau tidak? Kalau tidak berarti ditampilkan bilangan ganjil. Dan itu prosesnya selesai. Nah, seperti itu. Sangat gampang ya. Masukkan bilangan, setelah itu proses ini decision. Decision itu menentukan kalau dia habis dibagi 0, nilainya 0 berarti dia genap. Iya, berarti Y ini adalah iya maksudnya ya.
Kalau tidak, tip T adalah tidak, berarti dia adalah bilangan ganjil. Nah, gitu. Oke, mudah ya. Next lagi. Looping, perulangan. Jadi di looping tuh banyak nanti di dalam kode programnya, baik Python maupun aplikasi lain. Cuman nanti kalian bisa coba-coba cari di sumber yang lain ya. Dan saya biasa nanti di deskripsi video ini saya kasihkan sumber-sumber yang bisa kalian pelajarin. Nah, lihat flowchart perulangan. Mulai bilangan sama dengan 1. Nah, lihat ya di sini. Nah, lihat. Oke. Sini kata kuncinya. Ini decision juga. Bilangan 1, bilangan adalah nilainya 1. Berarti di sini masuknya 1 ya. 1 kurang dari 10 enggak? Iya kan? Kalau iya berarti cetak bilangan 1. Berarti sini 1, ya kan? Terus bilangan sama dengan bilangan tambah 1. Berarti nanti yang naik ke atas adalah 1 ditambah 1. Sini udah jadi 2. Betul? Nah, berdua. 2 kurang dari 10 enggak? Iya kan? Cetak berarti 1, 2. Terus 2 masuk ke variabel bilangan. Ditambah 1 berarti 3. Yang naik ke sini. Ini 3. 3 kurang dari 10 enggak? Iya, berarti cetak 3. Dan seterusnya sampai dia ke 10, ya kan? 10 kurang dari 10 karena bukan sama dengan, ya iya kan, cetak berarti dia sampai 10. Kecuali kurang dari sama dengan. Cetak bilangan 10. Setelah itu dia naik ke atas lagi nih. 10 tambah 1, 11. Nah, naik sini, ya kan? 11 kurang dari 10 enggak? Enggak kan? Tidak, berarti prosesnya udah selesai. Nah, ke sini gitu loh. Nah, gitu kan? Gampang ya? Nanti kalau nggak kalian masih belum paham, ulangin aja video ini ya. Oke, kita next lagi. Nah, contohnya apa nih? Contoh kalau di program ya. Kita lihat perulangan. Saya juga ada buat. Nanti kalian bisa coba-coba ya. Nah, bilangan 1. Jika bilangan kurang dari 11, dia maka cetak terus tuh. Jika dia lebih besar daripada 11, maka stop. Nah, ya. While loop akan menjalankan statement setelah kondisi terpenuhi atau bernilai true. Jadi selama ini masih salah, dia akan mengulang terus berputar kayak saya contohin tadi ya di sebelumnya. Print berfungsi untuk mencetak ya, sama yang saya bilang ini berfungsi untuk mencetak objek perangkat keluaran atau dari layar ke teks ya, dan sebaliknya. Fungsi build ditambah 1 setiap data masuk yang tadi saya bilang tuh ya di contoh yang sebelumnya. Nah, begitu. Jadi kalau dijalankan bilangannya, nah sampai 10 dia kan, 1, 2, 3, 10 sesuai dengan yang kita tadi saya udah bahas sebelumnya di sini. Oke ya, harusnya paham ya. Nah, masih gampang. Nah, menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan yang diinputkan. Nah, ini algoritmanya nih. Ini ingat ya, ini algoritmanya begini. Seperti urutan, tapi kayak kita coba ya. Yang pertama, masukkan bilangan pertama. Masukkan bilangan kedua. Masukkan, karena ada 3 nih, 3 nilai nih. 3 nilai mau yang di inputnya ada B1, B2, dan B3. Dari ketiga itu dibandingkan, mana sih yang paling besar? Bisa aja kan yang paling besar tuh urutannya ketiga gitu loh. Makanya jika nilai B1 lebih besar daripada B2, artinya jika nilai pertama lebih besar daripada kedua dan B1 lebih besar daripada 3, ya berarti dia yang paling besar di antara kedua ini kan. Kedua bilangan ini kan yang dimasukin kan. Nah, itu decision pertama berarti yang opsi pertama. Selanjutnya misalnya dia tidak ini, misalnya tidak ini, berarti dia yang ini. Jika B2 lebih besar daripada B1, B2 lebih besar daripada B1, dan B2 lebih besar daripada B3, berarti bilangan yang ini, kedua ini yang dimasukkan lebih besar daripada kedua-duanya. Nah, yang ketiga otomatis dong, berarti kan tidak kedua-duanya, berarti jika tidak kedua-dua ini, maka langsung yang cetak yang bilangan ketiga. Nah, yang ini, yang bilangan ketiga ini tuh. Oke, nah kita coba ya. Di dalam program, nah, ada saya contohin langsung biar enak dulu. Kalian bisa langsung dapat implementasinya. Bilangan terbesar. Nah, ini ya. Nanti kalian bisa screenshot, terus kalian coba nih dikerjakan di laptop kalian bahasa pemrograman ini. Oke, masukkan bilangan pertama misalnya 17. Oke, bilangan kedua 6. Bilangan ketiga 98. Harusnya yang nampil bilangan yang ketiga terbesar dari bilangan yang input. Nah, itulah dia.
Sama ya, ketika kita buat program B1, saya buatkan juga B2, B3. Jika B1 lebih besar pada B2 dan B1 lebih besar dari B3, maka dia menampilkan nilai B1 adalah terbesar daripada kedua-duanya. Jika B2, nah misalnya salah, misalnya ini, oh bukan, berarti misalnya B1 lebih kecil, berarti dia proses ke sini. Nah, dianggap ini salah nih proses ini. Ternyata B1 tuh B1 lebih kecil daripada B3 kan? Atau sebaliknya, jika ini tidak benar, maka dia lakukan yang perintah yang ini. B2 lebih besar daripada B1 dan jika B2 lebih besar daripada B3 ternyata salah, berarti jika tidak kedua-keduanya maka dia lakukan perintah terakhir. Berarti ya udah, berarti bilangan yang ketiga yang paling besar. Nah, begitu. Kondisinya ada 3 tahapan. Yang pertama dibandingkan yang ini. Dibanding ini setelah memang tidak ada dua-duanya tidak sesuai atau tidak sama dengan fungsi yang kita berikan, maka dia akan menampilkan yang B3 begitu. Oke, paham ya? Sangat gampang. Nah, ini dia kan. Kalau dibuatkan flowchart gitu loh. Nah, ini kan kita membuat algoritma dulu. Setelah buatkan algoritmanya, kalian buat flowchart. Mulai input B1, input B2, input B3. Jika B1 lebih besar daripada B2 dan berarti dan itu kan membandingkan dua hal ya, dua hal. Jadi dia ada komparasi antara dua yang berbeda. Kalau tidak memenuhi kedua-duanya maka dia langsung loncat yang ke sini. Jadi dia harus syarat yang dua ini dan ini terpenuhi. Ingat ya, kalau dan itu karena dan itu dua. Kalau or beda. Kalau or tuh boleh pilihan satu atau ini gitu. Kamu atau dia. Iya. Pilih kamu atau dia. Kenapa harus satu kalau bisa dua? Oke. Oke, jadi ini ingat ya, kalau dan itu harus dua ya. Kalau misalnya or jadi opsional, dia pilihan satu, pilihan si dia atau si dia. Oke, kalau dia tidak kedua-duanya, dianggap satunya ya ada terpenuhi yang ini, tapi ini tidak, berarti next ke sini B2 dan T3. Kalau enggak, berarti seterusnya. Nah, lakukan itu sampai dia setelah dicetak, maka langsung selesai. Saya rasa gampang ya. Kalau misalnya nggak bisa terlalu cepat, kalian tinggal putar lagi video saya, ulang lagi gitu ya. Ini saya next. Next ini bisa aja sih, sama sih sebenarnya. Nah, ini sama aja. Start input gross ya, buah gross kalau inputnya 10 ya berarti berapa tuh, 10 kali 144 ya udah tinggal cetak. Nah, nanti ini kalian kalau misalnya pengen coba dibuatkan program seperti ini, silakan ya, nih saya udah berikan nih di dalam video ini tuh. Nanti kalian bisa pause nih, oh dicoba dikerjain. Terus yang ini ada penjelasannya juga tuh di atas tuh. Misalnya saya terlalu cepat, kalian bisa baca lagi. Nah, tuh perulangan ini yang ganjil, menghitung hendak ganjil, yang ini perulangan, ya kan? Dan ini untuk menampilkan bilangan terbesar. Tuh. Perulangan. Oke. Gampang ya masih ya? Gitu loh. Nah, tugas kalian diketahui 4 bilangan 20, 60, 40 dan 100. Buatlah flowchart diagram alir untuk mendapatkan nilai yang terbesar. Jadi buat flowchart seperti ini ya. Nah, ini flowchart seperti ini. Nah, ini flowchart untuk memperoleh nilai terbesar dari keempat bilangan tersebut. Kayaknya sudah ada tuh, saya udah jelasin di video ini kok. Harusnya sih gampang. Kedua, buatlah flowchart diagram alir menghitung jumlah suku pada deret angka berikut. Nah, ini juga kalian nanti bisa cari di Google kok, banyak kok ini. Buat flowchart ini kalian cari di Google banyak nanti. Jadi kalian tugasnya buat flowchart, nanti tugas ini kalian upload di web e-learning yang nanti saya berikan secara detail di WA group. Oke. Nah ini berikutnya. Jadi ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Tugas ini kalian kerjakan kelompok, cuma nanti ngumpulkannya secara individu, karena kan saya ngeceknya satu-satu tuh. Walaupun dikerjakan bareng-bareng nggak apa-apa, tapi nanti begitu kumpul ke dalam LMS e-learning nanti harus sendiri-sendiri ya, karena enak nilainya. Nah, buatlah algoritma dari flowchart ini. Jadi kalian ini hanya buat flowchart, ini buat algoritma. Ini kan contohnya menghitung bilangan apa ini? Oh, ini bilangan. Oh iya ya, oke. Kalian cari deh, udah banyak kok di Google ini contohnya. Kalian tinggal cari. Oke, berarti kalian buat algoritma itu bukan ini ya, bukan di program, tapi hanya buat algoritma seperti ini loh. Nah, masukkan bilangan pertama, bukan gitunya. Masukkan yang kedua, hanya buatkan urutan alur aritmatika ya, begitu ya. Oke.
Nanti latihan soal juga saya berikan di e-learning yang saya arahkan di WA Group ya. Harus dikerjakan latihan soal dengan upload tugas. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan jangan lupa subscribe channel ini biar bisa lebih berkembang lagi dan saya memberikan suatu hal yang lebih baik lagi untuk kalian. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.